Sahabat-sahabat fisika, bertemu lagi kita dalam pembelajaran fisika asik. Kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana, tapi bukan maksudnya pesawat udara, pesawat bukan yang itu, tapi kita yang masih sederhana aja. Nah, sebenarnya pesawat sederhana itu apa maksudnya dalam hal ini? Bahwa pesawat sederhana merupakan peralatan yang memudahkan kerja ataupun usaha. Contohnya, kalau Anda mengangkat sebuah kotak, mungkin Anda akan memerlukan suatu garis atau suatu bidang miring sehingga bisa kamu geser. Itu termasuk pesawat sederhana. Contohnya satu lagi, kalau Anda mau mengungkit sebuah pintu yang tertutup, berarti Anda akan menggunakan linggis. Itu merupakan pesawat sederhana. Dan banyak nanti hal-hal yang alat-alat yang digunakan dalam memudahkan kerja ataupun usaha. Tapi kali ini kita yang pertama akan membahas tentang yang namanya pengungkit ataupun tuas. Pengungkit atau tuas itu contohnya itu adalah seperti yang saya bilang tadi, yaitu linggis. Linggis namanya yang pengungkit, segala sesuatu pengungkit itu merupakan salah satu alat sederhana memudahkan kita, ya. Contohnya kalau itu tadi yang Bapak bilang tadi, kalau Anda membuka pintu yang terkunci, kuncinya hilang, ya kan pasti Anda akan menggunakan suatu alat pengungkit, ya. Apa aja pun itu namanya alat pengungkit, itu adalah merupakan salah satu pesawat sederhana. Nah, sebagai contohnya seperti orang ini, ya, ada contoh orang ini, dia mau mengungkit batu yang gede. Kalau dia menggunakan tangan tidak akan bisa menggulingkan ataupun memindahkan beban ataupun batu itu. Berarti dia harus menggunakan alat pengungkit atau linggis. Nah, sekarang akan kita uraikan gitu loh dalam hal ini. Gimana dia kok bisa lebih mudah mengerjakannya? Apa maksudnya memudahkan dia? Ya, ini kalau diangkat secara pakai tangan dia nggak akan bisa. Tapi kalau pakai pengungkit dia bisa memindahkan daripada beban ini. Nah, kita uraikan. Jadi yang pertama kita lihat dulu ini alat pengungkitnya tadi, ya. Ini batunya. Nah, ternyata ini kuasa ini adalah tenaga yang diberikan oleh orang ini. Nah, terus ini ada beban di sini namanya FB, ya. FB. Nah, terus di sini ada titik tumpu. Nah, ini titik tumpunya ada di sini, titik tumpu. Harus ada. Berarti ketiganya itu harus ada. Ya, keempatnya satu alat pengungkit, beban, titik tumpu, terus ada kuasa ataupun gaya. Ini gaya semua akan FK, ya, gaya kuasa itu maksudnya, ini gaya beban. Nah, ini harus kita uraikan lagi, ya. Ini dari ini titik tumpu, berarti dari sini ke titik ini lengan beban, dari titik ini ke titik ini lengan kuasa. Ini harus diperhatikan, ini sangat perlu dalam perhitungan. Dari ujung ke ujung udah pasti panjang tuas lah, ya, udah pasti panjang tuas. Nah, untuk itu mari kita, apa besaran yang ada di dalam tuas ini? Ada namanya keuntungan mekanik, ya. Keuntungan mekanik apa keuntungannya? Dalam bentuk angka, dia tidak mempunyai satuan. Jadi kalau kita menghitung keuntungan mekanik, tinggal menghitung FB per FK. Boleh. Jadi KM sama dengan FB per FK. Boleh juga LK per LB. Ya, boleh juga. Jadi KM sama dengan LK per LB, boleh, ya. Kalau pakai gaya kita FB per FK. Kalau kita pakai lengan LK per LB. Nah, dari sini, dari rumus yang ini, ya, ini lihatin FB, ini kita tutup dulu ini misalkan, ya. Ini kita hilangkan dulu, berarti FB per FK sama dengan LK per LB. Nah, kita kasih silang. Nah, apabila kalau kita kasih silang, sehingga hasilnya menjadi FB kali LB, ya, ini dia, FB kali LB itu sama dengan FK kali LK. Ini adalah rumus yang kedua yang digunakan dalam hal nantinya di dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan tuas. Oke? Nah, untuk itu ini penjelasan daripada kata KM itu keuntungan mekanik, dia tidak memiliki satuan, ya, tidak memiliki dimensi dia. FB beban itu adalah gaya, ya, gaya beban maksudnya Newton, ya. FK itu adalah kuasa ataupun gaya kuasa, Newton satuannya. Terus L itu panjang tuas,
meter boleh, cm boleh, pokoknya yang namanya satuan panjang. Terus LB itu lengan beban, satuannya juga boleh meter, boleh cm. Terus LK itu adalah lengan kuasa, boleh meter, boleh cm. Oke, paham ya? Nah, kalau ini udah paham ya, tadi nanti akan kita cari contoh-contohnya apa aja yang seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ada rupanya jenis-jenis pengungkit ataupun tuas ya, ada beberapa. Namanya tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama seperti gambar tadi. Nah, ini yang perlu kamu lihat di sini beban di sini, FB di sini beban titik tumpu, terus kuasa di sini. Nah, ini kalau begini modelnya dia itu namanya tuas jenis pertama. Nah, apa itu alat di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contoh alatnya adalah gunting. Coba ini gunting ini kan ini titik tumpu, ini seperti ini di sini dia, ini titik tumpu di sini, titik tumpunya di sini. Terus FB-nya bebannya di ujung. Ini bebannya di ujung, ini FB. Ini kan kalau kita menggunting berarti beban yang mau kita gunting kan kita taruh sini dia. Nah, ini dia di ujung. Nah, itu FK-nya ada di ujung yang satu lagi. Nah, ini di sini. Sini nanti tangan kita dia yang memberikan gaya gitu loh. Nanti akan ketekan sehingga dia kepotong. Nah, ini termasuk juga ini adalah merupakan pesawat sederhana, oke? Terus satu lagi, ini ada yang namanya itu neraca sama lengan gitu ya. Ya, ini ada satu tumpunya, di sini FK-nya, di sini FB-nya. Boleh nggak di sini Pak FK-nya, di sini FB-nya? Boleh, ya, tidak masalah, ya, boleh tidak masalah. Yang penting di mana kamu taruh gayanya, di mana bebannya boleh. Terserah kalau untuk alat yang ini, yang neraca pegas, ya. Nah, kalau ada berbentuk seperti gini, titiknya begini, ya, titik beban, nih FB, titik tumpu FK, itu adalah jenis tuas pertama. Kalau ada alat seperti itu kamu lihat, berarti itu jenis tuas pertama. Nah, terus ada lagi jenis tuas kedua. Nah, gimana modelnya? Jenis tuas kedua begini, lihat ini. Titik tumpunya di ujung, terus bebannya di tengah. Beda kan sama yang ini? Kalau bebannya ini kan di ujung, ini bebannya di tengah. Dan kuasanya di pinggir juga lagi dia. Emang ada alat seperti gitu? Ada, kita lihat. Contoh alat seperti gitu adalah seperti gini. Nah, ini gerobak, lihat nih. Titik tumpunya kan di ujung nih. Bebannya di tengah. FK-nya di ujung. Nah, kan? Nah, ini juga termasuk. Ini namanya adalah jenis tuas jenis kedua. Ya, apalagi emang ada lagi? Ada, ini. Ini namanya pemecah kemiri. Nah, ini kan di sini. Ini kan di sini kan lihat ini. Di sini kan titik tumpunya ini di ujung. Di tengahnya bebannya, ini kemirinya. Nah, kuasanya ada di ujung lagi ini. Cuma ini kan kuasanya menekan. Kalau ini kuasanya naik ke atas gitu kan tidak masalah. Enggak masalah itu. Yang penting kuasa di ujung, beban di tengah, titik tumpu di ujung lagi. Nah, itu adalah tuas jenis kedua. Nah, berbeda kan sama yang ini berbeda dong. Nah, ada lagi yang namanya jenis tuas ketiga. Nah, modelnya gimana? Nah, coba lihat ini. Nah, ini sekarang yang di tengah itu adalah kuasa. Perhatikan ini loh, ini kuasa loh, bukan beban. Kalau ini tadi kan beban yang di tengah. Ini kuasa yang di tengah. Bebannya justru di ujung. Nah, emang ada alat seperti itu? Ada, cuma kita sering tidak perhatikan. Ada alat seperti itu. Nah, perhatikan. Nah, seperti ini. Ini skop nih. Ya. Ini kuasa di sini loh. Titik tumpunya di sini. Kalau kita mengangkat itu dia. Jadi ini yang mengangkat gitu loh. Ini diam ini. Ini diam. Ya, ini diam, ini mengangkat, terap diangkat di sini ada bebannya gitu loh. Terus apa lagi? Oh, ini ada lagi. Staples. Ya kan titik tumpunya kan di sini, kuasanya kan di sini. Gayanya di sini yang kita tekan kalau kita mau staples sesuatu ya. Di sini bebannya. Dan nanti banyak. Ada lagi macam-macam. Ini ada lagi. Kalau ini kan biasanya pinset, ada pinset gitu dia, ataupun penggunting kuku bisa. Nanti akan kamu cari sendiri, oke? Nah, sekarang kita ke dalam contoh perhitungannya, ya. Bagaimana contoh perhitungannya? Nah, sekarang kita bahas salah satu contoh ini. Sebuah batu seberat 70 Newton akan dipindahkan dengan tuas yang panjangnya 2 meter untuk membuat sistem pengungkit. Digunakan sebuah batu sebagai tumpuan. Oke, ada tumpuannya. Jika jarak titik tumpu terhadap beban, nah, titik tumpu terhadap beban itu apa? Nanti kamu lihat.
Hitunglah gaya yang diperlukan untuk menggerakkan batu tersebut. Oke, nanti kita bahas bersama penyelesaiannya. Gayanya, gaya bebannya katanya kan di beban. Ya, lihat ini kan sebuah batu seberat. Nah, batu yang mau diangkat ya, berarti itu beban. Terus panjang tuas. Nah, ini L kita bikin panjang tuasnya tadi ya. Misalkan di sini kita bikin dulu lah ya. Contoh ya. Kita bikin misalkan ini tuasnya ini. Kita bikin trap. Terus di sini kita bikin di sini apa? Titik tumpunya. Misalkan ini adalah bebannya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, terus LB-nya 0,5. Oke, LB-nya katanya 0,5. Nah, sekarang kita lihat ya di mana dia. Sekarang kita lihat ini. Berarti dari sini kemari adalah 0,5. Oke dong, 0,5 kita tulis ini 0,5. Oke. Nah, terus apalagi dibilang panjang itunya panjang tuasnya dari sini kemari adalah 2 meter katanya gitu ya. 2 meter. Berarti di sini nanti adalah apa di sini FK ya, berarti ini di sini adalah FK. Betul? Di sini nanti berarti nanti FB. Oke, betul kan? Oke, kita lanjut. Terus yang ditanya adalah FK-nya. Oke, kita jawab bersama. Nah, yang pertama kita tulis dulu persamaannya. Oke, kita tulis dulu persamaannya. Oke, kita hapus dulu ini karena nggak kelihatan dia. Kita hapus dulu ini ya, karena nggak kelihatan dia. Kita hapus dulu. Oke, tadi udah kita tulis bahwa rumusnya adalah yaitu rumus yang tadi bahwa FB kali LB sama dengan FK kali LK. Nah, sekarang LK itu adalah tadi ya, coba kita lihat lagi. LK itu bisa nggak bagaimana? Nah, LK itu bisa kita ambil dia dari L. Nah, ini panjang L-nya, di sini titik tumpunya tadi, di sini titik tumpunya ini adalah 0,5. Panjangnya ini adalah 2 meter. Panjangnya ke sini tadi 2 meter, ya. 2 meter ini. Oke, jelek tulisannya ya. Enggak masalah lah. Oke, berarti kita masukin 2 meter dikurang 0,5 itu sama dengan 1,5. Itulah yang menjadi LK. Nah, kalau udah dapat LK-nya, udah dong, tinggal kita masukin ke rumus dong, ya. Kita masukin ke rumus, dapat LK-nya. Oke, maka dengan demikian kita masukin angka-angkanya. FB-nya 700 Newton, LB-nya 0,5, LK-nya kita dapat dari sini tadi. Oke, kita kali 700 dikali 0,5, 350 Newton. Jadi ini 1,5 FK. Sehingga dengan demikian boleh kita tulis FK sama dengan 350 Newton per 1,5 sama dengan 233,3 Newton. Itulah FK-nya, yaitu kuasanya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang anak menggunakan sebatang besi untuk mengungkit tutup lubang got. Berarti ini petugas kebersihan ya. Got yang beratnya 65 Newton. Panjang lengan kuasa pengungkit itu 60 cm, sedangkan panjang lengan beban 10 cm. Berapakah keuntungan mekanik batang itu? Terus yang kedua, besar gaya yang diperlukan. Kalau besar gaya yang diperlukan itu biasanya itu namanya kuasa ya, atau kuasa ya. Oke, kita bahas bersama. Pertama kita tulis dulu diketahuinya. Oke, FB-nya bebannya akan diulang berat itu penutup lubang got itu berat banget, itu nggak bisa kamu angkat pakai tangan lah, harus pakai alat ya. Itu namanya linggis ya. Terus LK-nya 60 cm. Oke, FK-nya langsung dikasih tahu ya. Berarti ini panjang lengan kuasa pengungkit dikasih tahu langsung. Terus sedangkan panjang lengan beban, ini langsung dikasih tahu dia. Terus kita ditanya KM-nya, terus yang kedua ditanya FK-nya. Oke, kita jawab bersama. KM sama dengan LK per LB. Kenapa kan kita nggak menggunakan FB per FK? Karena nggak diketahui dalam soal. Nah, yang diketahuinya aja lah ini LK per LB. Oke, kita masukin angkanya.
Sehingga 60 per 10. Berarti dengan demikian gampanglah, yaitu keuntungan mekaniknya adalah 6. Oke. Ya kan? 60 dibagi 10 sama dengan 6. Oke. Masuk kita ke nomor C-nya, ke bagian C-nya. Gampang dong Pak, gampang, gak susah. Nah, masuk lagi kita ke rumus ini lagi. Tapi kita menggunakan KM sama dengan FB per FK. Nah, ini kan rumus ini sama, gitu dia. Cuma beda. Nah, sama tapi beda. Ya. Oke, sekarang kita masukin angka-angkanya. Yaitu KM-nya 6, kita masukin FB-nya 65 Newton, FK-nya itu yang dicari. Oke, kita kali silang atau langsung kita pindahin aja. Sehingga dia punya FK sama dengan 65 per 6 sama dengan 10,63 Newton. Oke, demikianlah cara mengerjakannya. Jadi nggak susah kan? Nggak susah. Yang penting Anda serius mengerjakan dan konsentrasi, pasti gampang semuanya. Oke, untuk nanti sebagai soal latihannya ini ada Bapak bikin contoh soal, ada 4 soal. Ini carilah contoh tuas jenis pertama, jenis kedua beserta gambar. Nah, ini digambarkan nanti dan juga tuliskan keterangannya. Maksudnya keterangan di mana titik tumpu, di mana FB-nya, di mana FK-nya. Itu nanti. Ini. Terus kamu menggunakan bambu. Nah, ini yang tadi ya, gampang lah. Ya, ini nanti coba kamu kerjakan dulu dengan serius, ini pasti bisa ya. Cuma nanti agak beda, mungkin nanti barangkali nomor 4. Nah, ini coba nanti ini kamu kerjakan dengan serius, dengan konsentrasi. Saya yakin Anda akan bisa mengerjakannya. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan Bapak tentang pesawat sederhana bagian pengungkit ataupun kuasa. Sekian dan terima kasih. Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat.